Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufatul Neva, NPM 2275323 dari Program Studi D3 Manajemen Informatika kelas 4A Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari blok aplikasi yang sudah saya buat berdasarkan tutorial yang sudah diberikan oleh Bapak Trisandika. Nah, berdasarkan tutorialnya itu tampilan awal harusnya seperti pada gambar berikut ini. Di sini ada logo dan juga ada navbar, ada isi konten, gambar dari konten tersebut. Nah, selain itu di dalam aplikasi ini nantinya kita bisa register menggunakan email, username dan juga password. Lalu setelah register kita bisa login untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah, berikut ini tampilan halaman untuk loginnya. Nah, yang ini untuk registernya, tampilannya akan seperti ini. Dan ini adalah tampilan untuk bagian art, kategori art ataupun yang kategori yang lain. Nah, selain itu, di sini kita bisa membuat sebuah blog baru. Kita bisa memasukkan judulnya dan juga isi kontennya seperti apa. Kita bisa mengunggah gambar yang berkaitan dengan konten yang kita buat dan memilih kategorinya yang sesuai itu apa, lalu bisa kita publish. Oke, langsung saja. Sebelum ke hasil, yang pertama kali kita lakukan itu jelas kita harus punya database terlebih dahulu. Nah, jangan lupa untuk menghidupkan SAM ya. Kita hidupkan yang MySQL-nya. Lalu di sini ini saya sudah buat database dengan nama blog app. Di dalam database ini ada dua tabel, yaitu tabel post dan user. Nah, tabel post ini kita gunakan untuk menyimpan isi kontennya, isi blog yang kita buat nanti, atau menyimpan image yang kita upload. Sedangkan yang tabel user ini untuk menyimpan username dan juga password hasil dari registrasi kita tadi ya. Oke, kita lanjut buka Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah selesai ya membuat source code-nya. Kita coba untuk running. Karena sebelum itu di sini ada dua folder, API dan juga client. Nah, di dalam folder API ini ada yang namanya file db.js. Di sini kita harus memasukkan nama database yang sudah kita buat dan ini harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai dia tidak akan connect. Kalau tadi database saya namanya blog app, di sini juga harus blog app. Kita langsung ke terminal untuk running hasilnya ya. Pertama, kita masuk ke dalam direktori API terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita lakukan instalasi menggunakan npm install. Oke, sembari menunggu kita split terminalnya ya. Nah, di terminal yang kedua ini kita masuk juga ke dalam direktori client. Nah, sudah kita instalasi juga. Kita tunggu. Nah, untuk yang bagian API ini kita start. Nah, dia sudah connect, artinya kita berhasil melakukan koneksi ke database yang sudah kita buat. Kalau belum ada
kata connect berarti masih error ya. Oke, selanjutnya di sini kita juga start. Yang bagian klien kita tunggu sampai dia otomatis membuka browser sendiri. Nah, di sini sudah mulai buka browser. Kita coba untuk logout dulu ya. Nah, di sini ini ada username dan password yang saya tadi. Tapi kita coba lakukan register. Nah, di sini coba kita masukkan username-nya itu pakai nama saya, Mafrutuneva. Untuk emailnya una@gmail.com, untuk passwordnya 2345 saja. Kita coba register. Oke. Ini kita masukkan username dan passwordnya untuk login. Oke. Nah, sudah berhasil login. Jika berhasil, maka username kita akan ditampilkan di halaman home-nya. Di sini sudah ada beberapa konten, tapi ini bukan konten hasil yang saya buat ya. Jadi untuk membuatnya nanti kita bisa ke write. Tapi sebelum itu di sini ada navbar yang isinya beberapa kategori. Ada art, ada science, teknologi, cinema. Di bagian art ini sudah diisi sesuai dengan tutorialnya. Nah, di bagian science, teknologi, cinema, desain ini kosong. Nah, di sini nanti kita coba isi. Kita coba untuk menuliskannya. Kita klik yang write ini. Kita masukkan judulnya, misalnya kita buat yang kategori cinema ya. Jadi kita judulnya film. Nah, untuk kontennya di sini saya cari di Google saja. Tapi terserah mau kontennya ditulis menggunakan kalimat sendiri ataupun tidak, itu bisa. Kita copy. Ini untuk coba-coba saja. Nah, di sini kita bisa upload image. Kita masukkan gambarnya. Nah, selanjutnya kita pilih kategorinya. Kita coba di kategori yang masih kosong. Itu tadi ada Sains Teknologi Sinema, kita pilih yang bagian sinema. Oke, jika sudah kita publish. Ketika dipublish memang dia akan kembali ke halaman home. Tapi ketika kita klik navbar kategori sinema, nah dia akan tampil blog yang sudah kita buat. Jika kita klik yang read more ini, nah di sini akan ditampilkan isi konten kita tadi ya. Selain itu, kita juga bisa melakukan edit dan juga kita bisa menghapus konten yang sudah kita buat ini. Kita tidak perlu lakukan. Nah, kita ke kategori sains ini. Desain masih kosong, teknologi juga kosong, desain masih kosong. Nah, untuk foodnya ini sudah terisi dengan konten bawaan. Nah, itulah tadi hasil dari praktikum yang telah saya lakukan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.